berbagai topik menarik dikupas dalam dialog hari ini. Pagi ini saya juga ingin sapa dulu dong sahabat-sahabat kita yang ada di Tulungagung bersama RGR Tulungagung FM 90,1, juga sahabat-sahabat saya yang ada di Trenggalek nih ya, barengan dengan Praja Angkasa Trenggalek FM 88,9, juga sahabat-sahabat saya yang ada di Nganjuk bersama Ersal Nganjuk FM 105,3. Pagi ini sahabat semuanya kita akan bersama di program Safety on the Road selama kurang lebih 1 jam ke depan ya. Nah ini nanti kita akan berbincang tentang jaga jarak aman. Langsung aja karena pagi ini saya sudah tersambung via Zoom dengan narasumber kita, Coach Arsyad. Kita sapa dulu ya. Assalamualaikum, selamat pagi Coach Arsyad. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak. Apa kabar Coach? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Saya coba tengok dulu deh di YouTube. Coba. Nah ini dia. Oke, hari ini kita samaan nih ya pakai seragamnya. Hampir mirip sih warnanya. Beda logo aja itu ya. Logonya diganti aja Mbak. Logonya diganti. Atau ditambahin aja ya kayaknya ya. Boleh ditambahin. Aduh ini kerjasama ini nanti harus hubungin marketing dulu ini ya. Oke deh Coach. Nah ini kan kita mau ngomongin tentang jaga jarak aman ya Coach. Saya ingat kemarin sore itu di ruas tol Waru ya. Waru ya kalau tidak salah di ruas tol Waru arah mana ya, di KM 761. Saya ingatnya KM 761. Cuman saya arah mana gitu. Kemarin sore itu kan kita terima kabar ada kecelakaan beruntun ya Coach. Walah. Nah ini dia, saya kok jadi ingat itu ya karena tema kita ini. Tapi kalau saat berkendara itu kan penting untuk selalu fokus dan jaga jarak aman. Ini maksudnya seperti apa Coach? Jadi kita harus ini dulu. Kenapa harus jaga jarak aman? Karena kita tahu bahwa kendaraan itu nggak bisa langsung berhenti tuh Mbak. Ya. Benda yang bergerak di dunia ini tidak bisa langsung berhenti. Ya bisa sih, berhenti bisa. Contohnya kalau langsung berhenti itu kalau kita lari gitu, nabrak tembok, nah itu masih langsung berhenti. Gitu. Masih langsung berhenti, tapi harus nabrak dulu gitu? Harus nabrak dulu tapi gitu. Aduh. Loh. Jadi tidak bisa kita langsung berhenti. Paling gampang adalah kita berjalan aja. Kita berjalan gitu terus dipanggil teman atau apa. Kan nggak mungkin kan kita langsung berhenti. Mesti ada 2-3 langkah baru kemudian kita berbalik kan gitu kan. Kalau kita jalan kaki aja itu. Atau paling nggak mesti 1 langkah berikutnya kita masih jalan dulu. Lari juga sama. Kalau kita lari bareng teman, dipanggil teman gitu kan nggak bisa kita langsung berhenti. Walaupun mungkin kaki kita sudah ngerem ya, tapi mesti ada slidingnya. Jadi satu hal yang harus dipahami adalah itu dulu. Tidak bisa langsung berhenti, itu tidak bisa. Memerlukan jarak untuk berhenti. Iya kan? Nah, fungsinya rem itu buat apa? Fungsi rem itu bukan untuk menghentikan kendaraan. Tetapi fungsi rem itu adalah mengurangi kecepatan. Gitu loh. Kalau kita berkendara itu sebetulnya kalau tinggal ngegas itu gampang. Ngegas itu gampang. Ngajarin berkendara ngegas itu paling gampang. Mau tinggal narik gas saja, tinggal gaspol aja kan gitu kan. Masalah baru muncul saat kita mencoba menghentikan kendaraan tersebut. Jadi pada saat Mbak Tika tadi disampaikan kemarin di tol ada kecelakaan beruntun, masalahnya apa? Ya masalahnya pada saat menghentikan kendaraan aja gitu loh. Oke, ini saya infokan, saya ralat ya, benar di ruas tol Waru, tapi yang ke arah Satelit KM 13600, 4 mobil Coach. Ya Allah kan. Jadi masalahnya adalah pada saat mereka mencoba menghentikannya kan gitu kan. Apakah akhirnya berhenti karena apa? Ya dihentikan oleh kendaraan di depan kita kan gitu kan. Nah artinya bahwa kita harus paham itu dulu. Sering kita ditanya jarak amannya itu seberapa sih kan gitu kan. Jarak seberapa? Karena kita tahu bahwa tidak bisa kita berhenti. Jarak aman ini biasanya orang akan berpedoman pada jarak, pada berapa meter ya kan. Oh kecepatan sekian itu jarak amannya berapa meter, jarak aman kalau berkendara itu berapa meter kan seperti itu Mbak. Padahal kan agak susah kalau kita naik kendaraan terus kita harus membawa meteran itu kan repot kan.
Nggak bisa dibayangkan gimana itu harus meter-meter gitu. Tapi kan repot kan, kita harus 2 Iya. meter, repot kan. Heeh. Kami biasanya kalau kita ditanya jarak aman, itu jarak amannya adalah minimal adalah 2 detik. Kita selalu menggunakan istilahnya menggunakan waktu. Kenapa? Karena kita lebih gampang ngukurnya. Mm. Ya kan? Sering kita ngomong bahwa caranya gimana? Ya caranya kita beriringan, mobil depan itu melewati apa istilahnya, apapun lah, melewati pohon, melewati tiang listrik atau apa. Kita ngitung 1, 2, kita lewat baru 2 detik aman. Nah pertanyaannya, kenapa harus 2 detik kan gitu kan? Mm-mm. Iya. Harus 2 detik. Itu sebetulnya jarak minimal 2 detik itu. Kami di Defensive Safety Driving itu mengenal namanya 4-second rules. Mm-mm. 4-second rules itu adalah kita memprediksi 4 detik yang akan datang, itu apa yang terjadi. Nah, itu nextnya. Jadi sebetulnya kalau kita ngomong itu tadi 4-second rules itu yang paling aman. Ya kan? Nah, pertanyaannya adalah kenapa kok minimal 2 detik? Waktu reaksi seseorang untuk kaget, ya, waktu reaksi itu istilahnya kita ngomong untuk kagetnya, itu artinya itu sekitar 1 detik rata-rata. Ya kan? Kalau masih muda, masih remaja gitu bisa lebih cepat dari 1 detik. Pembalap-pembalap profesional ya kan? Ya kan? Itu bisa kurang dari 1 detik. Tapi rata-rata orang itu sekitar 1 detik. Semakin kita tua, ya kan? Semakin kita tua, waktu reaksi itu akan semakin panjang. Gitu loh. Ya, masalahnya kenapa 2 detik? Yang 1 detik itu adalah saya ngomong 1 detik itu kagetnya. 1 detik itu baru ngeremnya. Nah, gitu loh. Jadi ada beberapa ini. Kalau kita ngomong jarak pengereman itu kalau kita ngomong mulai dari rem itu ditekan sampai dia berhenti itu paling gampang. Itu macam-macam itu. Tapi kalau paling gampang, kita selalu ngomongkan paling gampang untuk orang yang expert. Nah, ini saya ngomong untuk orang yang benar-benar expert, sudah profesional. Itu jarak pengereman itu kira-kira 1/4 kecepatan. Oke. 1/4 kecepatan kita ya. Jadi kalau kecepatan kita 20 km per jam, kita baru berhenti ya kira-kira jarak 5 meter. Kalau kecepatan kita 40 km per jam, kira-kira kita baru berhenti kira-kira jarak ya kira-kira 10 meter lah. Gitu loh. Kecepatan 60 km per jam sudah lebih panjang lagi, 15 meter. Nah, kalau kecepatan kita 100 km per jam, berhentinya itu 25 meter. Ini untuk profesional dan untuk kendaraan-kendaraan ringan. Ya. Kalau untuk kendaraan berat, nah lain lagi ceritanya, gitu kan. Kalau gitu, truk itu pada kecepatan 40 km per jam, ya kan? Karena dia momen energinya dia kadang-kadang baru berhenti pada jarak sekitar 25 sampai 35 meter, Mbak. Kecepatan 40 km per jam loh, nggak usah kenceng-kenceng. Jadi 40 km per jam itu kendaraan besar. Kendaraan besar itu baru berhenti sekitar jarak 25 sampai 40 meter. Nah, kereta api, ya ini kereta api beda lagi nih. Kalau kereta api itu kalau dia melakukan titik pengereman, mulai dari pengereman sampai berhenti, ya kan? Pada kecepatan normal sekitar 60, 70, 60 km per jam. Itu dia baru berhenti kira-kira jaraknya 500 meter. Wah, lebih panjang lagi ya. Hati-hati kalau di kereta api, hati-hati. Jadi kereta api itu enggak bisa. Jadi dia karena dia berat kan, dan kalau di kereta api itu kan besi ketemu besi kan. Itu begitu direm, dia melakukan pengereman pada kecepatan 60, itu baru berhenti. Itu kira-kira jaraknya adalah setengah kilo, kemudian baru dia berhenti. Nah itu yang harus kita pahami dulu. Kita harus pahami itu dulu. Makanya yang harus dipahami adalah sadar dulu ini bahwa kendaraan nggak bisa berhenti mendadak. Contohnya kayak ya kejadian di tol itu biasanya ini tol itu biasanya mereka jaraknya dekat-dekat, kecepatannya tinggi 80, 90 gitu, tapi jaraknya itu nggak lebih dari 10 meter, kadang 10 meter pada kecepatan segitu.
Oke. Kalau di depan kita, itu kendaraan berat, truk atau apa, sama-sama kecepatan 60, kita di belakangnya truk, kita membawa mobil kecil gitu, nggih. Begitu mendadak mereka ngerem, kita ngerem masih aman. Kenapa? Karena truk jaraknya 25 meter kan. Ya. Kecepatan 40 kan kita jaraknya kan cuman ya sekitar 1/4 dari kecepatan, sekitar 10 meter. Masih aman kita, kan gitu kan. Nah kalau kebalikannya, kita di depan, di belakang kita kendaraan berat, bis atau truk gitu, kecepatan 40 km per jam. Kita ngerem mendadak, kita berhenti 10 meter. Lah mereka kan berhentinya kan 30 meter kan. Iya. 20 meternya ikut siapa kan gitu kan. Nah. Oke, wah ini agak memang harus penting, harus tahu ya coach ya. Ini yang sepertinya memang menjadi penyebab banyaknya mungkin kejadian kecelakaan ya ataupun tabrakan ini karena memang mungkin nggak diukur gitu loh ya. Tapi ngukurnya bukan pakai meteran ya sekali lagi ya coach. Tapi pakai durasi waktu. Jadi gambarnya seperti itu, jarak itu seperti itu. Makanya saya selalu ngomong kalau paling gampang itu apa istilahnya, jarak pengereman itu 1/4 kecepatan. Tetapi mulai dari reaksi sampai berhenti itu kira-kira setengah kali dari kecepatannya. Karena yang 1 detik itu adalah kagetnya itu tadi gitu loh. Jadi bayangan seperti itu. Itulah kenapa kalau kita beriringan, kalau kita di tol gitu nggih, beriringan. Kita fokusnya adalah lampu rem depan kita. Mungkin kita konvoi, suatu saat konvoi gitu. Udah, kalau sudah kondisi seperti itu, sopir nggak usah diajak ngobrol. Karena sopir itu dia akan fokus dengan melihat lampu rem depannya. Gitu loh. Itu sudah seperti itu, memang seperti itu. Walaupun pembalap profesional itu sama, dia kalau sudah MotoGP atau Formula 1 itu kalau dia sudah istilahnya posisinya seperti itu, dia sudah fokus ke situ udah, gitu loh. Karena seperti yang detik aja kan itu, banyak faktor reaksinya bagi dia. Nah itu yang harus dijaga, jadi kalau saat beriringan itu hati-hati, jangan meremehkan hal itu. Satu hal yang selalu saya hindari saat saya berkendara di tol itu adalah beriringan pada kecepatan tinggi, Mbak. Saya mesti menghindari itu. Jadi mendingan kalau memang di belakang kita itu cepat ya udah dikasih jalan aja. Kalau kita memang berombongan, biasanya saya akan tanya, kita posnya di mana ketemunya? Oh ketemu di sana ya wis. Kita nggak saling apa istilahnya, tidak saling beriringan seperti itu, karena itu membahayakan itu. Bahayanya di situ. Nah, coach, bisa tidak sih kalau kita misalkan mengukur waktu itu dengan misalkan nih dari kendaraan di depan kita dengan kendaraan kita itu setidaknya kita bisa memperkirakan begitu, itu selisih dengan kalau misalkan di depan kita itu ada 1 mobil lagi itu sebagai pengganti jarak, itu bisa nggak sih kalau seperti itu coach? Kalau makanya saya ngomong kan untuk mengukurnya kan benda yang diam, Mbak. Iya kan, dia melewati kemudian kita menghitung 1, 2 gitu. Dilatih aja. Itu dibiasakan, itu lama-lama nanti kita akan bisa mengukur itu sendiri. Otomatis akan bisa mengukur sendiri. Gitu loh. Bisa juga contohnya, kendaraan di depan kita mendahului kendaraan yang lain. Ya kan? Kita ngitung aja, sama aja. Kalau kecepatan kita stabil sama ya kira-kira aja. Kira-kira seperti itu. Gitu loh. Bayangannya seperti itu. Kan lebih gampang sebetulnya. Itu lebih gampang untuk mengukur sebetulnya kalau kita mengukur jarak aman itu lebih gampang kalau kita menggunakan satuan detik. Bukan menggunakan satuan meter. Kalau meter itu agak repot, ya kan? Walaupun kita nggak menggunakan meteran itu, tapi kalau kita melihat depan itu agak susah, ya kan? Nah, beberapa mobil kendaraan yang premium itu ada namanya brake assistant. Brake assistant itu kalau dia mendekati objek, mendekati objek tertentu, dan kecepatan kendaraan kita itu terlalu kencang, dia otomatis akan melakukan pengereman. Yang seperti itu. Jadi otomatis melakukan pengereman. Makanya mobil-mobil seperti ini biasanya kalau perangkat brake assistance-nya nggak dimatiin, tidak bisa dipakai iring-iringan seperti itu, nggak bisa. Kenapa? Karena dia pada jarak tertentu sesuai dengan kecepatan, dia otomatis akan ngerem sendiri. Jadi beberapa mobil premium ada yang seperti itu. Itu sebetulnya adalah tujuannya adalah untuk
meningkatkan keselamatan. Tapi biasanya orang Indonesia itu dimatiin, Mbak. Karena nggak bisa iring-iringan. Nah, itu loh. Makanya di situ kondisinya seperti itu, Mbak Tika. Oke. Baik. Nah, ini jadi itu tadi ternyata alasannya kita harus fokus karena ada jarak yang kita harus ukur juga gitu ya, Coach ya. Ya, jadi harus fokus berarti apalagi kalau di ruas tol gitu ya. Jadi nggak boleh diajak ngobrol supirnya ini ya. Jadi harus fokus biar bisa ngitung ini berapa detik ini tadi dari jarak mobil di depannya. Nah, Coach, sebetulnya menjaga jarak aman berkendara ini kewajiban ya sebetulnya dan ini juga sudah diatur ya dalam undang-undang itu ada ya, Coach? Kalau di undang-undang nggak ada. Oke. Tapi ini adalah masuk dalam teknik berkendara. Oh iya. Kan? Dalam teknik berkendara. Artinya bahwa ini adalah bagaimana skill kita untuk istilahnya skill kita saat berkendara di jalan gitu loh. Kan di undang-undang juga nggak ada. Kita harus ngegas ya, nggak ada kan? Yang diatur adalah kecepatannya. Oh, untuk jaga jarak, penjagaan jarak itu juga termasuk ya, Coach? Jadi jaga jarak itu adalah sebetulnya berapa, sekitar 2 detik atau itu adalah teknik kita saat berkendara. Jadi itu yang harus kita, kan kadang-kadang orang bertanya jarak amannya seberapa kan gitu kan. Itu kan repot, Mbak, kalau kita ngomong meteran tadi itu. Makanya kita kembangkan tekniknya adalah itu tadi, 2 detik. Detik ya, oke. Yang lebih aman lagi adalah post-second rules itu, 4 detik yang datang. 4 detik, itu artinya bahwa kita memprediksi, kemarin kan sudah nyampaikan, ada proses amati, prediksi, tindakan. Nah, proses amati ini kita sudah mengamati di depan, kondisinya seperti apa. Kalau pada saat kecepatan tinggi seperti ini, kita harus paham bahwa, wah, prediksinya jangan-jangan depan akan ngerem mendadak, lah itu yang bahaya. Ya, oke. Baik. Jadi kita harus itu, Mbak. Oke, baik. Nah, Coach, nah ini kita jeda dulu sebentar ya untuk beberapa informasi dan untuk semua sahabat-sahabat saya baik yang ada di Sidoarjo yang sudah bergabung di Suara Sidoarjo ataupun di RGR Tulungagung, juga Praja Angkasa Trenggalek, juga Ersal Nganjuk. Silakan yang ingin sharing, ingin bergabung, ingin tanya juga bersama Coach Arsat, Anda bisa manfaatkan komen di kolom chat di YouTube Suara Sidoarjo Live ataupun Anda bisa gabung lewat telepon langsung 0318961514, bisa juga lewat WA ya. Nah, atau bisa kirimkan pertanyaan di WhatsApp Suara Sidoarjo 08213264 109. Saya jeda dulu sebentar, setelah itu kita akan kembali masih di program Safety on the Road. Suara Sidoarjo, lembaga penyiaran publik lokal pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Sahabat, kita tahu bahwa merokok dapat mengganggu kesehatan, apalagi rokok ilegal. Ciri-ciri rokok ilegal yaitu rokok yang beredar di pasaran tanpa pita cukai, memakai pita cukai palsu, memakai pita cukai bekas, atau rokok yang memakai pita cukai yang salah peruntukan. Dengan harga jual yang murah, maka rokok ilegal pasti berdampak negatif, diantaranya meningkatkan jumlah perokok pemula dan juga berdampak pada penerimaan negara. Mari bersama-sama memberantas rokok ilegal. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bea Cukai Sidoarjo. Saya yakin sebetulnya semua ibu ingin memberikan ASI eksklusif untuk buah hatinya. Saat kita menyusui si bayi itu ya, rasanya kita ini adalah ibu sejati. Namun kadang banyak ibu yang tidak percaya diri untuk menyusui karena mungkin ASInya sedikit dan keluarnya tidak lancar. Supaya ASI ibu lancar dan berlimpah, bisa minum ASI Fit. Adalah suplemen yang terbuat dari herbal, yaitu ekstrak dari daun katuk. Daun katuk sudah secara turun-temurun digunakan oleh orang tua kita dulu untuk melancarkan ASI dan membantu agar ASI jadi banyak dan berlimpah. Anda yang minum ASI Fit bisa memberikan ASI eksklusif dengan penuh percaya diri. Kelebihan lain dari ASI Fit adalah mengandung vitamin B kompleks yang membuat ibu selalu bugar. Biasanya kalau kita punya bayi tuh sering begadang kan? Bayinya bangun malam-malam, rewel dan nangis. Nah, dengan kandungan vitamin B kompleks di dalam ASI Fit, ibu akan selalu bugar. Sehingga ASI pun semakin lancar. Dengan ASI Fit, ASI lancar, ibu bugar, anak pintar. Ayo, dukung ASI eksklusif. Holding close, holding tight.
PT Inet Global. Sejak tahun 2005, bergerak di bidang ICT, Information and Communication Technology, Internet Service Provider atau ISP, web hosting, dan domain, fiber optic system, dan satelit atau VSAT, memberikan layanan jasa koneksi internet ke seluruh dunia dengan kecepatan tinggi dan harga yang kompetitif. Juga memberikan solusi dan jasa konsultasi pendistribusian koneksi internet, menyediakan solusi ICT yang komprehensif, terpadu, dan disesuaikan bagi pengguna yang mencakup data infrastruktur, managed service, cloud computing, IT services, serta layanan digital yang fokus untuk memanfaatkan peluang yang mendukung dan menambah nilai pada bisnis utama tiap customer. Untuk layanan dan servis Inet, hubungi kantor pusat Jalan Kuningan Barat nomor 8 Jakarta. Telepon 021 299 66900. Kantor Surabaya, Intiland Tower lantai 11, Jalan Panglima Sudirman 101-103 Surabaya. Telepon 031 535 3955 031 535-3955. Inet Globalindo, the best service for great solution. Ambo dapat kabar, keceknya dana desa di kampung Ambo tidak sampai 1 miliar do. Loh. Kok iso? Di kampungku sampai 1 miliar loh. Lah, tak percayanya aku. Di kampungku setengahnya pun tak sampai. Macam mana itu? Apa nih? Kenapa bisa beda-beda macam itu? Sudah, tidak usah ribut. Saya teh yang belum dapat malah biasa aja. Ibu-ibu jangan ribut. Dengar dulu nih karena radio. Pak Desa nggak bisa tiba-tiba mau bikin SMA gitu ya. Gitu. Jadi memang harus ada pemahaman atau kompetensi yang baik dari aparat desa itu untuk merencanakan pembangunan. Belum lagi pertanggungjawabannya. Setiap uang yang dikeluarkan tentu harus dipertanggungjawabkan ya. Dapat dana desa itu penting. Lebih penting lagi, penyaluran dana yang tepat sasaran dan transparan. Tapi yang sangat penting, bagaimana kita mengawasi penggunaan dana desa dan mau melaporkan jika terjadi kecurangan. Ayo, kawal dana desa untuk kesejahteraan rakyat. Halo arek-arek Jawa Timur, piye kabare? Muga-muga kabeh apik yo. Saya Via Valen mau mengajak kita semua untuk tetap jaga kesehatan di tengah pandemi. Yuk ikut gerakan pakai masker dan tetap ikuti anjuran pemerintah. Dengan cara tetap jaga jarak, sering cuci tangan pakai sabun, hindari keramaian, dan pakai masker kalau keluar rumah. Yuk jaga kesehatan karena banyak orang tersayang yang ingin terus bersamamu. Bersama, kita lawan COVID-19 dengan terus mengingatkan hal-hal baik. Masih banyak banget saudara kita yang belum paham betapa bahayanya COVID-19. Oleh sebab itu, penting untuk kita saling mengingatkan. Semoga kita semua selalu sehat dan tetap produktif di kala pandemi. Ingat, ojo lali nggawe masker ya. Pilbub bermartabat, Sidoarjo hebat. Sidoarjo, yuk podo semangat. Kita sambut pilkada serentak. Ayo, ajak sanak saudara memberikan suara untuk masa depan Sidoarjo. Ojo lali hari Rabu 9 Desember 2020. Rame-rame ke TPS kita nyoblos. Yuk warga Sidoarjo pakai hak pilih kita untuk milih bupati dan wakilnya. Sukseskan pilbub langsung, umum bebas rahasia, jujur adil serta bermartabat. Yuk warga Sidoarjo pakai hak pilih kita untuk milih bupati dan wakilnya. Sukseskan pilbub langsung, umum bebas rahasia, jujur adil serta bermartabat. Pilbub bermartabat, Sidoarjo hebat. Pilbub bermartabat, Sidoarjo hebat. Sukseskan Pilbub Sidoarjo 2020. Sahabat, air adalah 2/3 dari komponen penyusun tubuh kita. Pilihlah air yang bukan untuk melepas dahaga, tapi juga punya nilai lebih. Nah, untuk sehari-hari pilihlah air mineral Santri, produksi Kopontren Sidogiri Pasuruan. Air mineral Santri ini tidak hanya menyehatkan, tapi juga ikut mengembangkan perekonomian umat.
Air mineral Santri bisa didapatkan dalam kemasan 120 ml, 240 ml, 330, 600, dan juga 1500 ml. Nah, ada juga yang kemasan galon nih sahabat. Untuk info lengkap dan pemesanannya bisa hubungi Ustadz Muhammad Seger di CV Lantabur Sidoarjo. Teleponnya 0821 34040 Distributor air mineral Santri, wilayah Sidoarjo di Jalan Sawo, RT 03 RW 01, Plumbungan, Sukodono, Sidoarjo. Air minum ya Santri. News, Talk, and Music Hits. Suara Sidoarjo. Your multi-platform radio. Ya, sahabat, kembali di program Safety on the Road. Kita masih membahas tentang jaga jarak aman bersama Coach Arsyad Coach dari Sigma Safety Drive and Ride. Ya, nah ini kita juga masih menantikan Anda yang ingin bergabung juga, silakan. Baik yang ada di Tulungagung bersama RGR FM 90,1 ataupun yang barengan juga dengan Praja Angkasa Trenggala FM 88,9, juga Ersal Nganjuk FM 105,3, juga di Suara Sidoarjo. Pagi ini yang ingin gabung, ingin sharing juga, Anda bisa komen juga nih di kolom chat YouTube Suara Sidoarjo Live, atau DM atau inbox juga di Facebook, Twitter, atau Instagram Suara Sidoarjo. Yang pagi ini sudah bergabung Coach Arsyad, kita boleh sapa dulu. Ada Mbak Dwi Fitriana ini di YouTube ya, Suara Sidoarjo Live. Assalamualaikum Pak Arsyad. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang sering ngeri itu pas di tol Kertosono sampai Ngawi, itu banyak bis-bis yang mepet banget sebelum nyalip. Ada yang bilang curi angin itu istilahnya. Itu teknik dari balapan ya Pak ya? Iya, silakan. Kalau bis itu mepet kendaraan kecil kok rasanya kok ya sama aja gitu loh. Jadi artinya sebetulnya curi angin ini kalau di balapan itu kalau kendaraannya size-nya sama. Kalau kita melaju itu kan dari depan mesti ada hambatan angin toh Mbak. Gitu kan? Ada hambatan angin sehingga memerlukan tenaga ekstra untuk melawan angin ini gitu loh. Nah biasanya kalau di balapan itu mereka ada di belakang kendaraan lawannya, terus kemudian pada satu titik tertentu mereka bisa mendahului. Pada kecuan gitu kan dia tinggal nambah kecepatannya sedikit gitu loh, karena apa istilahnya tidak ada hambatan angin gitu. Jadi untungnya sebetulnya itu kalau di balapan itu tekniknya seperti itu. Tapi kalau di tol terus kendaraan kecil di belakang kita bis, ya sama aja, bisnya tetap nggak bisa nyuri angin, nyuri dari mana? Dia lebih gede dari kita. Tapi ya, kalau di depan kita lebih besar, kita di belakangnya lah, itu mungkin bisa. Nah, untuk apa istilahnya? Kalau menghadapi seperti ini, Mbak Dewi Fitriana, yang kita lakukan adalah apabila di belakang kita itu jaraknya terlalu mepet, kita kan bisa lihat dari kaca spion kan. Apa yang kita lakukan? Kan seperti itu ini maksudnya. Biar mereka mundur. Salah satu caranya adalah kalau mereka mundur, ya kan. Kadang-kadang kan kita posisi kita di kanan kan kita nggak bisa langsung minggir kan, Mbak. Ya kan, perlu itu. Tapi kadang-kadang mereka kan mepet sekali. Yang bisa dilakukan adalah injak rem sedikit. Pedal rem diinjak sedikit. Jangan penuh-penuh gitu ya, sedikit aja ya. Sedikit aja. Gunanya adalah sekedar menyalakan lampu rem. Oke. Jadi kalau di tol itu kalau di belakang kita mepet, udah pedal rem itu injak sedikit, kira-kira lampu rem belakang udah nyala. Saya yakin kalau lampu rem kita nyala, otomatis belakang mesti akan mengurangi kecepatan. Nah, pada saat mereka mengurangi kecepatan, nah kita minggir ngasih jalan. Gitu loh. Jadi kalau orang-orang yang seperti ini, yang mepet itu seperti ini, ya udah biarin dulu aja. Mungkin dia punya kepentingan lain yang lebih urgent gitu nggih. Ya udah biarin aja. Tapi caranya adalah seperti itu. Karena kalau kita sudah dipepet seperti itu langsung minggir kan susah juga kadang-kadang, Mbak. Jadi adalah itu tadi. Triknya adalah kita injak aja. Itu pedal rem itu kita injak sedikit. Kita sedikit kan lampu rem nyala kan. Mesti mundur, Mbak. Mundur lah, begitu mereka mundur, kita menghindar. Nah, biarkan mereka lewat dulu. Jadi tekniknya seperti itu. Kalau kita di tol gitu takut apa istilahnya ya, diserondol dari belakang, itu seperti itu. Gampang kok itu teknik. Gitu. Itu Mbak Tika. Baik, ya ini Mbak Dwi Fitriana ya, di redaksi juga sudah ada yang bergabung, sepertinya silakan Karin.
Ya, baik. Ini sudah ada 3 pendengar yang bergabung lewat WhatsApp redaksi dan juga Twitter. Yang pertama dari Lintang Ramadan di Twitter. Coach, untuk mengatasi pengereman yang mendadak ini, apakah mungkin jenis kendaraan juga bisa mempengaruhi ya? Biasanya kan kalau matic, apalagi untuk orang yang gupuan kan sangat berbahaya. Cuma kalau pakai yang manual menurut saya kok lebih mending. Terus kemudian ada Mas Dani di Puri. Selamat pagi Mbak Dika dan Coach Arsyad. Cuma mau sharing aja ini. Sepertinya kok pelajaran fisika tentang waktu, jarak, dan kecepatan sangat berpengaruh ya untuk aktivitas berkendara langsung di jalanan. Kemudian yang ketiga dari Mas Renaldi di Sidoarjo. Coach, tingkat kewaspadaan menyetir di jalan itu harusnya lebih waspada ketika menyetir di jalan biasa atau di tol ya. Soalnya kalau di tol ini kan hanya untuk kendaraan beratap saja. Nah, tantangan yang paling besar menurut saya adalah yang ada di jalanan biasa. Soalnya kayak motor gitu kan lebih berbahaya. Oke, baik. Ya, silakan Coach. Boleh kita tanggapi dulu? Ini dulu ya. Mas Lintang tadi ya, mengatasi rem mendadak, betul. Iya. Kalau kita menggunakan kendaraan itu ada beberapa teknik pengereman, ya kan, teknik pengereman. Jadi sebetulnya yang sering kita lihat, kenapa tadi disampaikan kalau matic itu kalau rem mendadak mereka sering jatuh. Kebiasaan kita adalah 2 atau 1 jari di atas rem. Biasanya jari telunjuk dan jari tengah. Ada 2 itu. Ingat bahwa jari telunjuk dan jari tengah itu dia tidak bisa melakukan pengereman secara secara lembut, ya kan? Jadi kalau pada saat 2 jari itu sudah di atas rem, begitu ada hambatan di depan, otomatis dia akan menarik sekuat mungkin. Nah, pada saat ditarik sekuat mungkin itu, roda depan akan terkunci. Nah, kalau roda depan itu sudah terkunci, terjadi sliding atau slip, ya akibatnya bisa dipastikan 99% mesti diikuti dengan jatuh kan gitu kan. Kalau sudah seperti itu. Makanya sebetulnya yang harus dikembangkan adalah bagaimana teknik pengeremannya. Teknik pengereman untuk sepeda motor itu harusnya memang 2 tangan ini tidak ada di atas tuas rem. 2 tangan di atas tuas rem itu biasanya digunakan untuk balapan. Gunanya adalah sebetulnya bukan tuas remnya itu yang penting, tapi 2 jari yang lain itu menjaga RPM, Mbak. Kalau di balapan itu. Kalau di balapan itu kita harus menjaga RPM kira-kira di atas 6.000. Soalnya apa? Kalau kita di bawah 6.000, power maksimalnya itu kan jauh. Kendaraan-kendaraan itu kan rata-rata power maksimalnya antara 6.000, 7.000, antara itu. Nah, kita menjaga pada saat balapan itu, kita menjaga RPM kita nggak turun. Sehingga setelah kita melakukan pengereman, kita lepas, kendaraan akan cepat, motor akan cepat kencang lagi gitu loh. Nah, ini bahaya kalau diterapkan di jalan raya, bahayanya adalah seperti itu. Lah, teknik pengeremannya yang benar adalah sebetulnya menggunakan 4 jari itu. Jadi dimulai jari kelingking, jari manis, berurutan ya, berurutan dari jari manis, jari kelingking, jari manis. Nah, begitu sudah jari tengah ini sudah ikut ngerem, dibantu dengan rem belakang. Caranya seperti itu. Nah, tadi pertanyaannya, kalau matic dengan manual, ya kan? Kalau kelihatannya lebih aman manual gitu. Ya, kenapa? Karena pada saat manual itu ada namanya engine brake. Jadi kita dibantu oleh begitu gas kita lepas kalau di manual, kita dibantu dengan engine brake. Sementara di matic, engine brake itu apakah nggak ada? Ada, tapi kecil sekali, Mbak. Nah, ini nanti sekali waktu kita bahas. Setelah ini kita bahas mungkin minggu depan atau apa, teknik pengereman nanti akan kita bahas sama teknologi pengereman. Nah, untuk mengatasi rem depan mendadak ini, makanya beberapa produsen kendaraan itu mengembangkan macam-macam. Ada yang menggunakan ABS, gitu kan? ABS gunanya kalau kita rem sekuat apapun kita ngerem, rodanya tidak akan mengunci. Nah, itu gunanya ABS. Makanya kalau motor-motor sekarang kan itu ada ABS-nya, itu sebetulnya lebih aman. Karena
rodanya tidak mengunci sehingga kemungkinan untuk jatuh akan berkurang. Gitu. Jadi sebetulnya yang harus dikembangkan adalah itu. Hati-hati, jangan lah ini 2 jari atau 1 jari di atas tuas rem, ini sebetulnya yang bahayanya di situ. Jadi mungkin harus mulai dilatih untuk menggunakan ke-4 jari. Jadi kalau kondisi jalan biasa, ya udah gas biarin aja, kita tetap ada di handle gas saja. Nggak usah salah 1 jari ada di tuas rem. Mungkin itu Mbak Tika. Oke, baik. Oke, Coach, ini ada Pak Musaki di Skodono juga bergabung dengan kita ya di WhatsApp. Saya coba bacakan ya, Coach. Oke, ini pertanyaan dari Pak Musaki. Coach, bagaimana dengan menjaga jarak aman itu jika kondisi ini dalam kondisi hujan? Apakah pengaruh cuaca ini nanti juga akan berpengaruh dengan penghitungan jarak aman itu atau seperti apa, Coach? Belum kita jawab Pak Musaki, jawab Mas Renaldi dulu ya. Oh iya, lupa. Iya, silakan. Mana yang lebih waspada saat di tol atau di jalan biasa? Kalau saya ngomong, saya setuju bahwa yang kita harus lebih waspada adalah saat di jalan biasa. Karena di jalan biasa itu lebih banyak apa ya istilahnya, lebih banyak hambatannya sebetulnya. Makanya jalan tol kan jalan bebas hambatan, Mbak. Biasa kan jalan penuh hambatan kan, seperti itu kan. Nah, karena banyak hambatannya ini, maka konsentrasi kita tetap harus lebih tinggi. Tetapi saat di tol yang bahaya itu adalah kadang-kadang kita lupa. Begitu jalannya lurus, jalannya sepi dan sebagainya, kita biasanya kecepatan kita akan tidak bisa dikontrol. Jaga jaraknya itu tadi. Yang penting adalah di jalan tol adalah itu tadi. Tetap kita harus menjaga jarak aman. Gitu. Biasanya kecelakaannya karena itu. Karena kita jalan tol, wah sama-sama kencengnya udah kan. Kita yakin aja udah lah, begitu yang di depan rem mendadak, yang belakang nggak bisa lah. Kondisinya biasanya seperti itu. Jadi artinya kalau saya simpulkan sih, kewaspadaan itu perlu. Jadi kalau kewaspadaan kita walaupun di jalan tol ataupun di jalan biasa, itu tetap sama, harus sama, gitu loh. Walaupun kalau di jalan tol ya kita lebih nyaman lah, karena apa? Hambatannya nggak sebanyak yang ada di jalan biasa gitu ya. Ya itu yang Mas Renaldi. Kalau Pak Musadi, bagaimana dengan jarak aman saat hujan? Ya betul. Kalau hujan itu ya kita selalu ngomong, hujan itu sebetulnya yang menjadi masalah itu kan antara ban dan aspal itu ada air di antara mereka kan gitu kan. Nah ini yang masalah sebetulnya, dan air ini dia akan mengurangi cengkeraman ban, terutama untuk kecepatan tinggi. Itu karena apa? Karena air ini belum sempat belum sempat dibuang oleh ban melalui melalui kembangannya, itu mereka belum sempat untuk terbuang. Pada saat hujan, jarak pengereman ini bisa 1,5 kali sampai 2 kali lebih panjang dibandingkan pada saat kering. Makanya kalau kita berkendara di musim hujan, yang harus kita perhatikan adalah berkendara kita harus lebih hati-hati. Karena itu tadi, jarak pengereman bisa 2 kali lebih panjang daripada pada saat kering. Tergantung hujannya, airnya sebanyak apa. Kalau mungkin hujannya sedang, itu mungkin masih tidak banyak berubah. Tetapi kalau sudah hujan lebat atau gerimis, nah itu yang bahaya. Gerimis lebih bahaya, kenapa? Karena kondisi jalan masih kotor. Campuran antara air dengan pasir-pasir itu bisa berubah menjadi lumpur. Nah ini justru lebih mudah untuk sliding. Bahayanya kalau di saat musim hujan adalah slidingnya ini, Mbak, yang bahaya. Ada slipnya ini yang bahaya. Mungkin itu untuk Pak Musaki, Mbak. Oke, baik. Ya, nah sahabat, pagi ini kita nanti akan lanjutkan ya untuk membahas tentang jaga jarak aman saat berkendara bersama dengan Coach Arsat, tapi saya jeda dulu sebentar ya untuk beberapa informasi juga akan lewat. News, Talk, and Music Hits. Suara Sidoarjo. Your multi-platform radio. Ingat tanggal 10 ya, jangan sampai kena denda pelayanan loh. Jangan lupa batas waktu tanggal 10.
Ingat ya, tanggal. Apaan sih dari tadi tanggal 10 terus? Itu batas waktu bayar iuran JKN KIS, tanggal 10 setiap bulannya. Waduh, sekarang tanggal berapa ya? Kayaknya belum bayar iuran JKN KIS nih. Tuh kan, Dade ingetin aja masih lupa. Supaya nggak lupa, manfaatin kemudahan pembayaran iuran JKN KIS melalui program auto debit. Program auto debit? Iya, program auto debit dapat dilakukan melalui berbagai alternatif cara, yaitu melalui aplikasi mobile JKN, Bank Mandiri, BNI, BRI, BCA, Tokopedia, atau ketik bintang 141 bintang 999 pagar. Wah, kalau gitu aku daftar auto debit iuran JKN KIS dulu ya. Ayo bayar iuran JKN KIS sebelum tanggal 10 setiap bulannya, supaya tetap aktif dan tidak kena denda pelayanan kalau dirawat. JKN KIS, bayar, aktif, selamat. Dengan gotong royong, semua tertolong. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Denny Caknan menghimbau untuk seluruh masyarakat Jawa Timur agar tidak tertular oleh COVID-19, maka kita harus menaati protokol kesehatan yang berlaku. Khususnya memakai masker, jika berpergian menjaga jarak minimal 1 meter, dan tentunya harus didukung dengan olahraga. Jatim bermasker, Jatim sehat. Tisu, masker, hand sanitizer, apalagi ya? Situ mau kerja atau mau camping sih? Kayak mau naik gunung aja. Hello, selama ini kemana aja? Ini yang perlu disiapin buat adaptasi kebiasaan baru alias new normal. Sekarang ini kita kudu dan harus terbiasa dengan kebiasaan hidup sehat, bersih, sesuai protokol kesehatan. Saat ini kita dalam perubahan pola hidup dalam situasi pandemi COVID-19. Jadi kita perlu melaksanakan adaptasi kebiasaan baru atau protokol kesehatan dalam kegiatan sehari-hari. Jangan lupa pakai masker, tetap jaga jarak, sering cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir. Sediakan hand sanitizer kemana-mana. Kalau flu, di rumah saja. Nggak perlu bersalaman, say hello saja. Kalau nyampe di rumah, langsung mandi. Gunakan uang elektronik. Kalau naik kendaraan umum, jaga jarak. Balita atau lansia di rumah saja. Ayo menuju new normal dengan melaksanakan protokol kesehatan dan menerapkan adaptasi kebiasaan baru. Hei, udah jam berapa nih? Kebiasaan telat juga masuk new normal ya? Ada yang kurang satu, uang sakunya belum. Iklan layanan masyarakat ini persembahan Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo. Suara Sidoarjo, lembaga penyiaran publik lokal pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Nah, baik Coach Arsat, ini tidak terasa kita sudah di sesi akhir ya untuk dialog kita di program Safety on the Road pagi ini. Kembali ke tema kita Coach tentang jaga jarak aman. Poin penting atau hal penting apa ini sekali lagi yang ingin ditekankan juga untuk seluruh para pengendara nih ya, masyarakat yang ada di Sidoarjo ataupun yang ada di Tulungagung, di Nganjuk ataupun juga yang ada di Trenggalek. Coach, silakan. Jadi satu poin yang penting adalah kendaraan itu, ya kan, kendaraan itu tidak bisa berhenti mendadak, apapun itu. Jadi kita jangan kita berharap bahwa mesti cukup jarak pengeremannya. Nah, sementara kita nggak pernah tahu jarak pengereman seberapa. Pertama kita tahu itu. Yang kedua adalah kita sudah sampaikan, ya kan, untuk jarak pengereman itu mulai dari tuas rem itu ditarik atau pedal rem itu diinjak sampai kendaraan berhenti, itu kira-kira jarak berhentinya adalah 1/4 dari kecepatan kita. Jadi kita sudah tahu jaraknya amannya seberapa, 1/4 dari kecepatan kita. Setiap orang itu mesti ada waktu reaksi. Nah, pada saat kita beriringan, waktu reaksinya ini yang harus dipercepat. Artinya bahwa kita harus tetap hati-hati, tetap harus konsentrasi penuh. Apakah itu di jalan umum ataupun di jalan tol. Jalan tol yang sering adalah kecelakaan beruntun karena apa? Yaitu tadi, karena tidak menjaga jarak, ya kan? Tidak menjaga jarak aman, kurang konsentrasi, itu yang sering terjadi seperti itu. Poin pentingnya adalah seperti tadi disampaikan, ditanyakan oleh Mas Renaldi, kewaspadaan itu yang penting karena kita ada proses amati, prediksi, tindakan. Nah, proses amati ini adalah kita mengamati dan kita memprediksikan itu yang terburuk. Dengan memprediksi yang terburuk, maka kita siap untuk tindakan yang terbaik. Jadi kita tetap harus siap
istilahnya menghadapi kalau depan itu tiba-tiba ada hambatan. Tetapi cara hadapi dengan cara yang benar. Artinya kalau kita naik sepeda motor, kaki kita terus tangan kita terus ada di atas tuas rem depan, itu bahaya. Terutama untuk motor matic. Kenapa? Karena motor matic rodanya kecil. Jadi pengereman sekecil apapun itu bisa memudahkan roda itu untuk berhenti. Karena itu hati-hati sekali kalau menggunakan matic, ya kan? Kalau menggunakan motor-motor matic itu karena ada rodanya kecil, kita harus membiasakan teknik pengereman yang benar, ya kan? Kalau menggunakan teknik pengereman yang benar, maka kita bisa menghentikan kendaraan itu dengan benar. Kendaraan itu bermasalah pada saat kita mencoba menghentikannya. Makanya kalau pada saat kita berlatih naik motor atau naik mobil, itu yang penting adalah latihannya adalah latihan untuk melakukan pengereman. Bukan latihan ngegas, tapi latihan melakukan pengereman. Itu yang penting. Jadi skill untuk melakukan pengereman ini yang harus ditingkatkan. Mungkin gitu Mbak Tika. Oke, baik. Coach Arsat, terima kasih banyak atas waktu sharing dan ilmunya juga Coach. Ini mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Sampai jumpa lagi Coach Arsat di edisi berikutnya, pekan depan ya Coach. Ketemu lagi di pekan depan, masih di program Safety on the Road. Salam sehat selalu untuk Coach Arsat. Amin. Iya, amin. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sahabat, demikian program Safety on the Road pagi ini, jaga jarak aman yang sudah kita bahas bersama dengan Coach Arsyad dari Coach dari Sigma Safety Drive and Ride yang sudah bergabung juga. Terima kasih untuk yang sudah bergabung dari RGR Tulungagung FM 90,1 ataupun Praja Angkasa Trenggalek FM 88,9 dan juga R Salanganjuk FM 105,3. Kita ketemu lagi pekan depan ya, masih di program Safety on the Road setiap Selasa jam 7 sampai jam 8 pagi yang ada di Suara Sidoarjo. Saya Tika Amsar masih menemani Anda sampai jam 11 nanti ya, agak panjang kebersamaan kita. Nah, tapi jam 8 pagi waktunya saya juga ajak Anda untuk menyimak juga Buletin Jawa Timur yang disiarkan serentak di Asosiasi Lembaga Penyiaran Publik Lokal Jawa Timur. Saya hadirkan satu lagu untuk Anda dari Anggun, Snow on the Sahara.